Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri ya, karena kita mau memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah cintanya Tuhan, itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita persiapkan buku kita dan Alkitab, Kidung Jemaat dan Alkitab ya anak-anak. Jangan lupa persembahannya, masukkan ke dalam amplop, titip kepada mama dan papanya. Oke?
Dan adik-adik diperbolehkan duduk. Kita akan mulai ibadah kita siapkan Alkitab dengan Kidung Jumat kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat kita nomor 18 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 3 hanya ayat 1. Hukum Taurat yang kita ambil pada minggu ini adalah hukum Taurat yang kelima. Ayo adik-adik kita sama-sama membacakan hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 467 ayat 1. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada minggu ini kita ambil dari Lukas ayat 12 ayat 8. Epistelnya dari Lukas 12 ayat 8.
Yuk kita sama-sama ya adik-adik. Epistel 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat bulanan kita jangan lupa untuk dihafal ya adik-adik. Sama-sama kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 274 ayat 1. Kita akan mengaku pengakuan kita kepada iman. Kita sama-sama membacakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dia dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 357 ayat 1. Pengumuman untuk minggu ini, karena hari ini kita berbahasa Indonesia, besok kita berbahasa Batak, disiapkan Bibel dengan buku ND-nya. Terima kasih. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 49 ayat 1. Terkasih, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Ikuti Inang ya.
Tuhan, terima kasih Engkau selalu menjaga, melindungi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini kita baca dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Inang akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak duduk yang baik ya. Duduk yang baik, jangan dulu jalan-jalan ataupun makan ataupun minum. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya sebentar saja ya. Yesus menampakkan diri. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian ayat khotbah kita. Adik-adik pasti tahu ya siapa tadi Thomas? Thomas adalah salah satu murid Yesus ya, bukan Thomas yang ada di toko kartun. Apa itu yang berupa mobil ya? Mau ada mobil kereta api Thomas. Ini bukan ya. Thomas yang dimaksudkan di sini adalah Thomas, salah satu dari murid Yesus. Murid Yesus ada berapa adik-adik? Ada 12. Simon, Petrus, Andreas, dan seterusnya ada 12 ya. Nah, nanti Inang akan kasih pertanyaan buat adik-adik di rumah. Dan Inang akan kasih hadiah buat siapa yang paling cepat menjawabnya melalui grup WA kita ya. Nah, kembali ke cerita tadi mengenai Thomas, salah satu murid Yesus yang saat Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya, si Thomas ini gak ada dek. Dia sedang pergi, tidak bersama-sama dengan temannya. Nah, saat dia kembali berkumpul dengan teman-temannya, tadi teman-temannya bercerita, Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya kepada kita. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, tapi apa kata Thomas tadi? Aku gak percaya kalau ujung jariku ini gak kumasukkan ke tangan Yesus yang bekas dipaku itu sama di lambung yang bekas tombaknya. Kayak di lagu kita ya dek. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Terus di mana lagi tanda pakunya, tanda bekas luka Yesus ada di lambung ya. Nah, Thomas gak percaya kalau dia belum memasukkan tangannya ke dalam bekas luka Yesus itu. Sayang sekali ya dek, padahal teman-temannya sudah bilang. Dan dari peristiwa saat Yesus disalibkan kemudian bangkit, harusnya mereka semua ingat bahwa Yesus adalah anak Allah.
Akhirnya memang Thomas percaya setelah Yesus menjumpai lagi di saat murid-murid Yesus sedang berkumpul dan Thomas ada di situ. Dan saat itu dikatakan tadi di ayat berapa? Di ayat 26 ya. Bahwa saat itu pintunya sudah terkunci semua, tidak ada yang terbuka. Tapi Yesus bisa masuk. Karena Yesus adalah anak Allah. Dan roh Yesus saat itu bisa berada di antara mereka. Masuk dan menunjukkan kepada Thomas. Ini Thomas, aku ada di sini. Katanya mau memasukkan jarimu ke lubang lukaku. Akhirnya Thomas juga jadi takut ya. Dia menyadari kesalahannya dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Nah adik-adik, kemudian Yesus berkata apa lagi di ayat 29? Ayo kita baca bersama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ulangi kalimat terakhir ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita yang ada di masa saat ini tidak bisa melihat secara langsung Yesus yang bangkit lalu menunjukkan tanda lukanya. Tetapi kita harus percaya ya Dek. Kita percaya melalui iman dan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus itu ada Dek, selalu menyertai kita. Aku gak percaya Nang, orang Tuhan Yesus gak kelihatan. Jangan seperti itu Dek, Tuhan Yesus ada selalu bersama kita melalui apa? Kita bisa merasakannya melalui apa? Melalui kasih dan pertolongannya. Coba yang pertama sekali, adik-adik di rumah disayang gak sama bapak mamanya? Disayang pasti kan? Nah kasih sayang yang ada, yang diberikan orang tua kita, itulah juga salah satu perpanjangan tangan Tuhan ya, perpanjangan kasih Tuhan yang menyertai kita. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita terima dalam hidup ini bukan karena kita hebat, bukan karena aku anak yang manis atau karena aku ini selalu nurut. Ya memang menurut harus itu karena kita anak Tuhan. Tapi kebaikan-kebaikan itu semuanya Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita. Itu karena Tuhan memang mau memberinya kepada kita ya Dek. Nah karenanya manusia pun tidak boleh sombong. Karena apapun yang ada pada kita, kesehatan, kecantikan, ganteng, baik, semua Tuhan berikan ya untuk kita. Nah namun ada juga yang harus kita pelihara yaitu tadi iman kita ya, iman percaya kita melalui perbuatan kita yang baik. Kebaikan yang keluar dari diri kita. Jangan kita cuma maunya menerima kebaikan dari Tuhan. Sebagai orang percaya, adik-adik Tuhan harapkan untuk selalu berbuat baik. Karena apa tadi? Kita sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan yang selalu menyertai kita, ingatlah. Imanmu harus berbuah. Berbuahnya dengan apa tadi? Dengan berbuat yang baik. Dimanapun, kepada siapapun, haruslah jadi anak yang baik. Inang percaya, adik-adik sekolah minggu, AKBP Metro semua anak-anak yang baik, yang manis, sopan, nurut kepada orang tua, dengar-dengaran akan nasihat dari orang tua, dan mau melakukan perbuatan baik, kasih kepada semua orang ya. Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Dengan memberikan kasihnya yang begitu banyak, begitu besar untuk kita semua. Nah, semua pasti ingin jadi anak baik kan?
Terima kasih ya, jadilah selalu anak yang baik, yang menjadi sukacita untuk Tuhan dan sesama. Amin. Nah, sebelum ditutup dengan doa, Inang mau memberikan pertanyaan. Sebutkan nama 12 murid Yesus. 12 ya, 12 murid Yesus. Lalu kirim setelah ibadah, tunggu setelah ibadah selesai. Nanti kita sudah selesai, kirim melalui grup WA sekolah minggu ya. Yang ada sama orang tuanya. Jadi menyebutkannya caranya begini ya, adik-adik yang baik hati. Kalian nyanyikan lagu yang pernah Inang ajarkan di sekolah minggu ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan lalalala. Nah, direkam siapa yang paling cepat mengirimkan hasil rekamannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau di WA nanti langsung di WA grup ya, jangan ke WA Inang, WA grup sekolah minggu. Nanti kelihatan tuh siapa yang duluan, kan langsung ada waktunya. Nah, juara 1, 2, 3 nanti Inang kasih hadiah ya. Dan Inang harap sih walaupun tanpa dikasih hadiah semua harus hafal ya nama-nama murid Yesus. Amin, mari kita berdoa. Ikuti Inang, kembali kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan Yesus untuk kami. Tuhan, kami percaya Yesus selalu ada menyertai kami. Kasih-Nya yang begitu besar selalu memberikan kebaikan dalam hidup kami, menolong kami. Dan sekarang kami anak-anak sekolah minggu juga mau menjadi pelaku kasih, menjadi anak yang baik, manis dan sopan dimanapun sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ya. Ayo disiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, ditulis namanya, dikirimkan melalui orang tua untuk diserahkan di gereja. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah menyampaikan persembahannya. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Ayo berdiri ya, berdiri semua. Sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Dan kiranya Tuhan memberikan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk anak-anak. Salam rindu dari semua guru-guru sekolah minggu HKBP Metro. Tuhan memberkati.